Sekarang kita dengar FPI sudah dibubarkan, Front Pembela Islam, akibat sakit hatinya 9 iblis naga Taipan kepada Habib Rizik Syihab. Ini bukan persoalan antara kita orang Indonesia, bukan. Orang-orang yang berkepentingan politik di negara kita, bukan juga pemerintah. Jangan diserang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak tahu, tetapi di samping kiri kanan lingkaran Joko Widodo, bajingan-bajingan. Kalau kita serang Pak Jokowi nggak bisa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dimenangkan atau menang, terbukti beliau berdasarkan undang-undang sudah dilantik sebagai kita terima legowo dengan lapang dada. Kita kritisi aspek kesuliman yang ada di masyarakat. Beliau nggak tahu itu. Ini dia hak prerogatif yang beliau punya untuk menetapkan segala keputusan politik. Itu saja. Tapi jangan diserang ke situ. Kalau kita sakit, check up di dokter. Umpamanya kita berobat, kita kecelakaan, jatuh. Kemudian tangan kita infeksi, patah tulang kita, remuk tulang-tulang kita. Dokter akan memberikan suntikan vitamin yang meredahkan rasa sakit. Tapi tidak suntik di bekas remuk itu. Nah, begitulah kira-kira diagnosa daripada problematika politik yang ada di negara kita sekarang ini. Artinya apa? Sebagai pemimpin umat, kita tidak usah merasa besar karena punya pengikut. Satu bangsa kita, satu tanah air kita. Lihatlah kemarin, mahasiswa Universitas Cendrawasih, orang Papua di depan aparat sudah mengatakan Indonesia bukan negara kami, merah putih bukan bendera kami. Apa jadinya kalau Indonesia ini jadi negara-negara federal? Aceh merdeka, insya Allah Riau juga pasti ikut. Awak pun pindah dari Jakarta kemari. Sumatera ini pasti merdeka. Mau kita begitu? Jangan mau. Kita selalu berdoa. Pak Jokowi dan Pak Maruf sudah tidak lama, tinggal 3 tahun. Betul apa betul? Masuk Ramadan bulan April, Mei. Kalau sudah masuk Ramadan sama dengan 2022, 2023, 2024. Kita berdoa. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, jangan mau kita diadu domba dengan aparat yang ada di daerah-daerah kita. Jaga itu. Ini kan cuma kepentingan 2-3 orang jenderal di pusat. Polisi dan tentara di daerah begini nggak tahu apa-apa. Jangan antum langsung ada kebencian. Wah, ada anak muda di Pekanbaru, Ustadz, sepertinya Pak polisi dan tentara ini pro kepada rezim Joko Widodo. Saya bilang kau anak kecil, jangan ngomong begitu. Kata orang Arab, kata Rasulullah SAW, man somata naj. Kalau tidak tahu kamu diam, cuk. Siapapun presiden, baik yang sekarang Pak Jokowi dan Pak Maruf, atau nanti Anies Baswedan dan Gatot, itu. Siapapun sekarang, Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf, atau nanti ke depan Gatot dan Anies. Amin ya robbal. Jangan-jangan cebong semua ini. Salah ceramah saya malam ini. Sudah berapi-api begini. Ini menangkap ilmu terlalu lemah begini ini tuh. Wa ahlur rustaqi bil jahli. Kata Nabi, orang kampung karena bodoh. Ini tuh hasil Pilpres 2019 yang begini. Lihat orang kurus pakai batik masuk nyungsep di gorong-gorong, cocok jadi presiden. Saya sudah bikin umpan balik, kurang juga paham. Berarti kalau waktu sekolah ini payah ini nilainya. Lemah sekali menerima. Saya keliling Indonesia jarang tidur. Tadi saya tidur di mobil. Paling selama hampir 15 tahun saya berdakwah, tidur itu paling cuma 2-3 jam. Tapi IQ saya tidak pernah lemah. Kenapa antum ini tidurnya teratur, lemah sekali? Pantas aja begini modelnya. Ditakdirkan Allah, Indonesia mayoritas Muslim, karena sudah tahu sepeninggal para kiai, sepeninggal para founding fathers kita, sekarang ini menyisakan generasi pengecut. Saya nggak mau sakit, saya nggak usah.
Saya nggak pakai bahasa Inggris. Menyisakan generasi pengecut. Takut berbicara. Bicara saja kalau itu kebenaran. Bicara saja kalau itu tidak melanggar hukum. Bicara kebenaran, tidak perlu takut. Kulil haq walau kana murun. Tapi kebenaran yang tidak bersumber dari rasionalitas pemikiran orang lain. Kalau Anda berbicara lalu itu pikiran orang lain, itu bahaya. Berarti Anda diprovokasi. Berarti Anda termakan isu. Tapi kalau argumen yang Anda kemukakan realitas kompleksitasnya rasional dan tidak bertentangan dengan ketetapan supremasi hukum, sampaikan saja. Ini baru-baru kan ada di pesantren habis vaksin teler semua. Di Belgia pun ada habis vaksin gangguan geger otak dan lain sebagainya, saraf. Bukan berarti kami sebagai pendakwah mengatakan ibu bapak jangan divaksin. Enggak ada urusan saya dengan persoalan kesehatan. Dan sebagai ustadz bukan kami tidak percaya COVID. Percaya masa min musibatin illa biidnillah. Kalau musibah mau datang kepada siapapun. Jangankan virus. Berapa puluh orang tuh kemarin dari pesawat Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Adakah mereka tahu mereka akan wafat? Mulai argumen komentar. Biasanya pilot ini kalau pergi pilot ini bajunya disetrika. Ya memang kebetulan nggak disetrika. Lebih pintar antum daripada Allah. Itulah Imam Syafi'i bilang kepada murid santri-santrinya, wahai santri-santriku, apakah yang lebih dekat dengan kita? Ada yang menjawab bini, laki, anak, tetangga, family, saudara, rekan, kerabat, dan lain sebagainya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, betul semua jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Dibalik lagi pertanyaannya, apa yang paling jauh dengan kita? Ada yang jawab Al-Buruj, tata surya, matahari, bulan, bintang, kedalaman laut. Betul semua jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling jauh dengan kita, masa lalu. Kan bagus kalau sudah turun 2024, Pak Maruf dan Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Tapi kalau model pemerintahan begini, yang kasihan bukan masyarakat, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Nggak percaya antum? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah, gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Waginaka qabla fakrik. Kaya sebelum miskin. Wasuklika qabla farogik. Keleluasaanmu sebelum artinya waktu kau berpangkat gunakan sebelum pensiun. Ini orang munafik biasanya kalau sudah pensiun, waktu dia masih tugas, sterek badannya. Dia libas, dia nggak peduli biar saudara muslim dihantam demi pangkat dan jabatan. Nanti kalau sudah mau dekat-dekat pensiun pulang kampung, dia pura-pura merayap ke masjid. Tapi sudah mau mati, sudah bungkuk, rambut sudah beruban, badan sudah buku, sudah setengah mati, kaki tinggal diseret-seret. Assalamualaikum. Ini yang muda-muda tanda ini munafik-munafik ini. Begitu dia mau merayap ke masjid, antum tendang di kaus lampu sini sampai dia terlempar di pagar sana. Ini saya ajarkan itu. Ikuti ya. Jadi sekarang kita slow down saja. Kita pasrah saja. 1000 kali antum demo, tidak akan didengar. Ini orang tua bapak. Coba ditertibkan, mana panitia? Ini anak-anak dari tadi, sejak saya dari awal ceramah. Ini mau jadi jenderal bagaimana ke depan kalau model begini? Ya, enggak main-main saya. Loh. Inilah kita, umat Islam. Dari kecil diajarkan disiplin.
Saya jauh dari Jakarta mengendarai mobil ke sini, cuma datang memberikan sedikit ilmu. Hargai. Ini bukan radio rusak yang bicara. Dari tadi saya perhatikan, saya mau tegur biar aja dulu. Pagari di situ dan stop dia lalu lalang. Coba kita tunjukkan bahwa agama ini berwibawa dari karakter kita. Saya saja dari kafir begini sangat menghormati ini wibawa Islam. Antum anggap biasa begitu-begitu. Ya, kalau nanti sudah turun, semua yang kita lakukan di masa lalu akan terngiang-ngiang, akan jadi memori kolektif di masyarakat. Coba deh, dengan kejadian begini, ada tuh stiker-stiker yang di mobil. Piye kabare? Piye kabare? Enak zamanku toh. Itu Pak Harto. Kalau tidak ada Pak Harto, komunis semua kita ini. Lepas dari Pak Harto, presiden sipil, siapa yang datang? Habibie. Tidak tamat, tidak selesai. Kemudian Gus Dur juga tidak tamat karena sipil. Ditolong negara kita ini dengan datangnya sosok yang kebapaan, betul-betul pemimpin, bastotan, badannya gagah, mukanya ganteng, Allahu Akbar, jago bahasa Inggris. Jauh sekali dengan yang satu ini. Yang tadi mesti begitu kawan. Tertolong nih agama. Dalam konteks bernegara pun sesama umat beragama nggak pernah ribut. Coba evaluasi ulang, apa pernah masyarakat ribut? Apa pernah masyarakat ribut? Nggak pernah. Yang bikin ribut itu komentar para pejabat. Begitu pejabat di kabinet lempar, pak, ribut. Sampai Menteri Agama get out. Yang ganti tambah parah lagi. Allahu Akbar. Saya pernah menceramah di Kalimantan. Mobil saya pas di penurunan gunung, kuklak, rusak mobil saya. Tuh pas turunan gunung rusak mobil saya. Saya bukan montir, saya bukan ahli engineering. Saya turun periksa tuh mobil. Saya utak-atik, kabelnya saya sambung, saya starter mobilnya. Begitu jalan tambah parah. Kira-kira begitulah. Nabi katakan, kalau pekerjaan dikerjakan bukan yang ahli, tunggu saja. Jadi memang sengaja dipasang untuk melihat konstruksi bangunan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara kepemimpinan nasional, dibutuhkan penopang. Jadi jamaah nggak usah demo, nggak usah bereaksi. Apapun Pak Maruf dan Pak Jokowi buat, pasrah di hadapan Allah. Sudah nggak bisa dipercaya, supremasi hukum sudah lemah. Dan kami sebagai pendakwah, semakin kami ditekan, bukan kami takut. Saya pribadi akan semakin berani. Karena tidak ada urusan. Kehidupan kita bukan di dunia yang nyata ini. Kalau kehidupan kita di dunia yang nyata ini, ngapain saya capek-capek bawa mobil keliling Indonesia? Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Yang saya kasihan nih dua rajal ini, begitu turun dari kursi presiden, yang lain ganti. Dendam kesumat, bersarang dalam diri individu, kelompok maupun ormas. Kita mencoba untuk menetralisir Pak Jokowi, Pak Maruf. Mudah-mudahan YouTube ini sampai. Jangan dengar nih bajingan-bajingan ini. Dengarlah keluhan suara rakyat. Bukan persoalan individu Habib Rizik, tapi orang-orang Islam yang salut dan hormat atas perjuangan jihad fisabilillah Habib Rizik Sihab. Nggak tahu malu kita bangsa ini.
cucu Nabi kita penjarakan tanpa alasan hukum yang jelas, cuma karena dendam. Kalau begitu semua ustadz aja ditangkap supaya kita bisa bikin pesantren di dalam penjara. Oh ya, jangan cuma pilih-pilih, semua aja dibabat habis. Mau yang keras, mau yang lembek, tapi mengambil jalan begini kan innalillahi, mana ada yang mau. Paling cuma singgung-singgung datang ke sini sorban 20 biji mata pun sorban. Assalamualaikum. Ini mental model begini ini nggak cocok di akhir zaman. Ustadz tahun 60-an yang begitu. Udah lewat lah yang begitu. Harus jadi petarung. Dan kalau jadi ayam petarung punya taji di belakang. Demi umat, demi agama ini. Cari muka kepada Allah. Terlalu banyak yang berkepentingan di pundak Habib. Baik kepentingan politik, bisnis, dan lain sebagainya. Itulah tujuan orang mendekati beliau. Saya tidak pernah mendekati beliau atau bergabung dengan apapun organisasi Islam di Indonesia ini. Kutegakkan agama ini hanya dengan keluarga. Biar jamaah menilai, biar jamaah tahu bahwa pertolongan kita yang paling sempurna hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.